Pada hari pertamanya bekerja, gadis itu mendapati lift sedang diperbaiki dan tidak punya pilihan lain selain menggunakan tangga darurat. Sementara itu, seorang CEO perusahaan sedang menggunakan lift pribadi menuju kantornya. Tanpa diduga, ketika gadis itu dengan panik menaiki tangga, CEO itu mulai merasa pegal-pegal di sekujur tubuhnya dan terengah-engah. Ketika keduanya sampai di lantai yang sama, CEO itu tiba-tiba pingsan di depan gadis itu karena kelelahan. Sementara gadis itu telah menaiki tangga tanpa henti hingga lantai 28 tanpa merasa lelah sedikit pun. Hal ini membuat CEO itu bingung sendiri dan bertanya-tanya mengapa, meskipun dia telah menggunakan lift, rasanya seperti dialah yang menaiki 28 lantai sendirian. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, CEO memanggil gadis itu ke kantor dan memintanya untuk mengambil dokumen. Tepat saat gadis itu berbalik, CEO langsung meraih sebuah map tebal dan tiba-tiba melompat dan membantingnya keras ke kepala gadis itu. Tetapi di saat berikutnya, CEO langsung jatuh ke tanah karena pukulannya sendiri. Gadis itu terkejut oleh suara itu, berbalik ketakutan dan melihat CEO itu tergeletak di tanah. Membuatnya benar-benar kebingungan. Untuk menutupi rasa malu, CEO itu hanya bisa memaksakan diri untuk melakukan push-up di lantai dengan alasan palsu bahwa ia tiba-tiba merasa terinspirasi untuk berolahraga. Ternyata, 3 hari yang lalu, gadis itu menemukan bahwa dirinya mengidap penyakit yang aneh. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi yang tak terbatas. Wanita itu mulai menceritakan pengalaman anehnya kepada dokter bahwa ketika ia menaiki tangga, ia sama sekali tidak kehabisan napas, begadang di tempat kerja tanpa merasa lelah, dan bahkan jatuh keras dari sepeda listriknya di jalan tanpa merasakan sakit sama sekali. Gadis itu tampak ketakutan, khawatir bahwa ia mengidap penyakit mematikan dan sedang mengalami akhir hayatnya. Pada saat yang sama, CEO yang biasanya berwibawa dan tenang, berwajah dingin, mendapati dirinya terjerumus dalam keraguan diri yang mendalam. Ia menjaga jadwal rutin dan makan sehat, tetapi dalam beberapa hari terakhir, ia merasa seperti dipukuli dengan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Dokter itu pun bingung dan hanya bisa menyarankan dengan sopan agar ia memeriksakan kepalanya karena curiga mungkin ada masalah kejiwaan. Keesokan harinya, gadis itu datang ke kantor CEO dan pandangannya langsung tertuju pada tangannya yang merah dan terbakar. Gadis itu bersikap seolah-olah itu tidak ada apa-apa. Dia bercanda bahwa dia sama sekali tidak takut sakit, tetapi ekspresi CEO itu berubah total. Beberapa saat yang lalu, saat dia tidak terluka di kantornya, rasa sakit yang membakar tiba-tiba muncul di punggung tangannya tanpa peringatan apapun. Dia perlahan berjalan menuju gadis itu, seolah memahami apa yang telah terjadi. Melihat ini, gadis itu menjadi sangat bingung.